والشكر علينا ما دعا لله dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ikhlas saya doakan seluruhnya jadi calon-calon penghuni surga. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan rizki yang barokah. Dengan rizki itu seluruhnya dari Weharong terbang pergi ke Mekah, mampir di Madinah, balikna di kampung Weharong pada muli sawah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Desa Weharong, Kecamatan Weliman, Kabupaten Pesawaran. Juga yang saya hormati tim hadrah yang luar biasa. Kita doakan anak-anak kita nanti bakal jadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang. Juga yang saya hormati orang tua saya, Pak Yai Ustadz Tajudi, pengasuh pengajian Al-Hidayah. Mudah-mudahan beliau sehat rohani dan jasmaninya, panjang umurnya, murah rezekinya, tambah istri. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Basri, Bapak Ustadz Edi Mulyadi, juga Bapak Ustadz Sobri, juga yang saya hormati Bapak Kades Desa Weharong yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kades. Mana Ibu Kadesnya? Mana? Dikirain mah anu make jilbab koneng.
sebelah itu saha anu jilbab koneng rajin mantep. Juga yang saya hormati saudara seperjuangan saya Kang Aceng, Kang tadi sambutan subhanallah. Kita doakan beliau jadi orang besar, amin. Pengaruhnya besar, amin. Rumahnya besar, istrinya sorry Kang Aceng, sugante lain di dia. Kita tadi teku kurilingan geus nepi ka ditu atuh teh di dia. Juga yang saya hormati seluruh majelis salim bil khusus Rahmat Hidayat, pimpinan Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan 2024 Bunda Eva jadi gubernur, amin. Hadirin senap jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a biqaumin fi buyutin min buyutillah yaslu alaihimul kitab wa yatadarasunahu illa nazzalahu sakinah wa ghasyatur rahmah wa ufiatul malaikah wa dzakarallahu fima indahu. Sabda Rasul, tidak berkumpul suatu kaum, suatu umat di satu majlisnya Allah Subhanahu wa taala yang seperti kita lakukan pada siang hari ini. Karena majlis itu banyak Kang Aceh, ada majlis dangdutan, majlis karaokean, betul? Bener enggak? Ada majlis arisan. Mana ada mau karaokean baca Quran dulu? Oh, bener enggak? Makanya yang namanya majlis pengajian itu yang pertama ciri naeta yaslu alaihimul kitab, Al-Quran dibacakan. Tadi korinya subhanallah, mantap. Ngus kawin can, lamun encan ibu angkat sebagai mantu. Alhamdulillah. Yaslu alaihimul kitab, Al-Quran dibacakan, wa yatadarasunahu, kemudian bertadarus sekarang ini. Di sana ada infak sedekah, tadi ada kardus keliling-keliling, betul Bu? Aya kardus wira wiri, barang wira wiri. Aya kardus wira wiri, kardus namen tadi isi nungisi loba rezeki, anu teu ngisi bakal gancang. Ya Allah, ono kardus keluyuran, kardus cari ganjaran, bareng ono kardus neangan ganjaran, anu ngisi disayang pangeran, anu pedit baturna usah melotot, biasa aja tahu Pak Setan Pak Ustaz. Majelis pengajian yaslu alaihimul kitab, Al-Quran dibacakan, wa yatadarasunahu, kemudian bertadarus. Maka kata Rasul, jika ada majelis yang seperti itu maka akan diturunkan sakinah. Apa itu sakinah? Cing sok ibu ari sakinah naon? Naon ari sakinah? Sakinah eta sanajan aki-aki ge ngeunah. Tingali di dia loba aki-aki. Aki-aki itu pemain inti pengajian ibu, termasuk pemain inti sholat subuh. Kita aki-aki. Sakinah itu adalah ketenangan, artinya orang yang pengen bahagia, pengen tenang, ibu kades modal naku rajin ngaji. Alhamdulillah.
ada kades ngaji insya Allah bakal berkah, betul Pak? Jarang ada pejabat ngaji, kadang-kadang kakak raja di RT bagus ngajak gue nemu. Ya Allah, ini mah kades nih. Iya, Bu Kades. Alhamdulillah. Kita doakan ini Bu Kades jadi pemimpin yang amanah, mimpin desa ini. Amin ya robbal. Kalau Bu Kades dipuji, siapa tahu nanti ngasih ongkos buat tambahan. Artinya kalau kita pengen sukses, pengen bahagia, kudu rajin ngaji. Di sini ada ilmu, betul? Betul. Dan orang pengajian itu pertama dapat pahala, yang kedua dapat manfaat dan pahala. Ya, siapa yang dapat pahala? Semua orang yang datang ke sini pengajian, niatnya apapun juga semuanya dapat pahala. Orang ngaji langkah kakinya pahala, langkah kaki sebelahnya diampuni dosa-dosa. Makanya jelema nu ngaji mah dosana bakal beak, Ibu. Amin ya robbal. Maka lamun can anggeus pengajiannya omat ulah wakabalik, Ibu. Ulah wakabalik bisi anu ti heula balik eta dosa anu dibawa kabehna ku mana-mana. Bener tah? Makana kudu tepi ka anggeus. Wong ustad mah teu lama-lama ceramahna ge sering saukur 2 jam, Ibu. Kuat enggak 2 jam? Kuat enggak ceramah 2 jam? Aing teu kuat. Leles tuh. Semua orang yang hadir ke sini dapat pahala. Walaupun niatnya kesini cuma ikut-ikutan dapat pahala, dapat pahala. Tetapi ada yang dapat pahala, dapat manfaat, Ibu. Dapat manfaat. Iya. Siapa yang dapat pahala tidak dapat manfaat? Ngaji na rajin, aya pengajian rajin. Pengajian bukan datang wae, tapi akhlakna terobah-robah. Ngomongkeun batur teureun-eureun, ngiri ditarama ya, nah ada kitu wae. Ini orang ngaji dapat pahala tapi nggak dapat manfaat, Ustaz. Ngaji mah rajin tapi kasalaki galak. Cek salakina mah pangnyeunkeun kopi kupak. Nyeun sorangan nah teu bisa. Ya Allah, aya teu nu kieu. Mana cenah mana? Geuleuh aing. Iya. Istri solehah itu pas solihatu qanitatu hafidatu lil ghaibi bima hafidallah, taat sama Allah, daek ngaji kasalakinya alhamdulillah. Bajunya kotor dicuciin, bajunya lusuh digosokin, minta minum diminumin, minta kopi, minta susu. Ya Allah. Istri soleh itu taat sama suami, sopan sama suami, berdandan untuk suami. Kayak sekarang subhanallah bajunya terbagus yang dipakai. Buku Ades terbagus, cuman kalah sama baju Ustad. Ya tapi kalau mau nanti dilelang. Ya 5 tahun yang lalu saya beli 3 juta Bu, di Rusdi Collection. Baju ini nggak ada duanya, cuman atuh. Ya. Kalau dilebihin nanti ada 4 juta lah saya jual. Lumayan buat beli kitab. Alhamdulillah. Istri solehah taat sama suami. Inna barta syaratka. Istri solehah itu kalau dilihat sama suami, ngeunah suami tadi mereka tenang, Ibu. Ibu banyak musingin atau banyak ngejengkelin? Banyak ngejengkelin atau banyak ngebahagiain? Alhamdulillah. Ya Allah, bajunya bagus. Giliran balik pengajian, jilbab dilemparkeun, baju dilemparkeun. Cek salakina, mah kunaon eta baju dicopot? Hareudang. Ayan teu kitu di dieu. Ayan teu.
Salaki datang lain make baju no alus, make kutang hungkul. Mending lamun kutang halus make cemitik putus sebelah. Giliran suaminya datang udah kangen 2 minggu ketemu. Mama. Wah. Kunaon abah cemitik nyucuk ya. Ya Allah. Ya Bu ya. Awas. Pengajuan maulud ini ilmunya biar bertambah Ibu. Jangan semalam saya pulang pengajian di Kalianda, pas di Kalianda jam 11 malam tanya sama driver saya, Om ikut Om. Ya Allah, eta pemajikan saha jam 11 puting kuluyuran bajuna kaluhur henteu ka anak henteu. Ya Allah, anu kitu mah atuh tong borokang Aceng aing ge ustad teu kuat. Aduh peureum hayang. Aduk bentar sieun dosa akhir nanti aing perem bentar Ibu. Saya bilang sama perempuan itu, Mbak, salah jegat, yang dijegat ini Ustadz. Ini pakai peci, pakai sorban, pakai jubah. Apa dia bilang? Nggak apa-apa Pak Ustadz, biar barokah. Ini orang nggak pernah pengajian itu. Iya. Makanya orang yang pengajian dapat barokah yang pertama, Ibu. Ziyadatul taat, ketaatannya tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda istri yang taat sama Allah, taat sama suami. Betul enggak? Malam Jumat kadang-kadang suaminya naon. Berudak terus hees encan. Ya Allah. Ngeri hulu rasanya. Awas Bu. Iya. Apabila seorang suami memanggil istrinya, temuin dia. Aya naon? Iya mah ya Allah, Jojo aja suaminya udah batuk-batuk di kamar. Engke si Ayah tanggung ya sinetron Ikatan Cinta Ayah. Kan lagi seru-serunya. Si Elsa lagi di penjara. Iya, si Aldin lagi bunting. Ternyata yang meneror Mama Rosa itu bukan orang lain, Bang Irfan, masih saudaranya Aldin. Saya nggak pernah nonton Ibu, cuma nemenin istri semua. Alhamdulillah. Sok Ibu, orang leharong yang taat sama suami biar semuanya masuk surga. Betul. Satu, mencium tangan suami, 1000 kebaikan. Sok tanya sama Pak Ustadz Tajuddin. 2 kali mencium, 2000 kebaikan. Makanya tadi istri saya, Mama Aa mau pergi ke leharong ceramah, langsung tangan saya diginiin Ibu, langsung 50 kali dicium. 50 kali Teteh. Kasihan deh lo yang gak punya suami. Alhamdulillah. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pengajian dapat pahala, dapat barokah. Tandanya yang dapat barokah, ziyadatul taat, tambah taat kepada Allah Subhanahu. Mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan di musola harus anak muda, jangan orang tua. Kalau orang tua mah kadang-kadang kalau punya penyakit diabetes pohon. Allahu Akbar, Allahu Somad. Iya mah napas panjang tapi pohon. Hayya 'ala Allahu Akbar. Pohon.
Kadang-kadang tahiyat. Iya tahiyat pohon. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Pohon. Ya. Alhamdulillah. Tuh orang yang dapat berkah, dapat manfaat. Ziyadatul ta'at, ziyadatul khauf, ziyadatul haya, ziyadatul raja, tambah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke sini bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, pengabdianku, ibadahku karena Allah. Ya, datang ke sini bukan karena apa-apa. Bu, Maulid ini sudah dipersiapkan seminggu yang lalu. Betul, Bu? Wow, tarubna sabarahaun. Kuehna sabarahaun. Encan ongkos utadnanya. Allah. Insya Allah semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik buat kita semua. Wa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi. Ditanyakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran, Ibu. Akhlak Rasulullah itu ada Al-Quran. Oh, diterangkan kabeh mah moal beak-beaknya. Salah sahijinya at-taibun. Rasul itu banyak-banyak beristighfar. Toh, sabaraha kali teu kurang di 100 kali istighfar. Nah, kumaha ari urang? Betul. Bagaimana dengan kita banyak istighfar atau banyak megang HP? Wow. Banyak baca Quran atau banyak baca WA? Banyak sedekah atau banyak beli pulsa? Banyak pengajian atau banyak ke Indomaret? Kalau ibu ke Indomaret bawa duit 100.000 gede apa leutik? Ke 100.000 ke Indomaret gede apa leutik? Lamun sedekah 100.000 gede apa leutik? Gede. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul banyak-banyak istighfar. Iya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa yastabirun." Kalau kalian selalu beristighfar, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab kepada kalian. Iya, makanya harus banyak-banyak istighfar biar hidup kita barokah. Jaga iman, jaga takwa. Iman dan takwa itu pembuka barokah. Betul? Ini mah pengen berkah tapi imannya, tapi takwanya. Lawanna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kurang kompak. Menuntut sabar. Seandainya penduduk suatu kampung beriman bertakwa kepada Allah, maka bakal dibukakan pintu berkah langit, berkah bumi. Alhamdulillah. Orang-orang yang tani panennya banyak. Alhamdulillah. Yang bisnisnya sukses, alhamdulillah. Punya suami beriman bertakwa kepada Allah, ya alhamdulillah. Jaga iman.
Nah hari iman kudu dijaga. Emang harga iman sabaraha? Aya nu nyaon teu? Aya nu nyaon teu hargana iman ibu? Ari ustad mah ulah lah, ustad mah nyahoan. Lamun nyahoan ibu-ibu sok dibere duit 100.000. Anu nyahoan enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana ma fil ardi jami'an la yuftaduna min adabi yaumil qiyamah." Sekiranya seluruh yang ada di muka bumi ini milikmu semuanya, tapi siksanya Allah, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, siksanya Allah akan ditimpakan kepada orang itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ma tuqbila min ahadin mil'ul ardi dahaban. Seandainya orang-orang yang kafir mati di dalam kekuburannya, walaupun dia kaya, mati. Betul ibu? Pejabat mati, kepala desa, ustaz belakangan. Seandainya orang-orang kafir mati dalam kekuburannya, kata Allah, tidak akan bisa tebus surganya Allah walaupun ditebus dengan bongkahan emas gede bumi. Ya Allah, ayam tadi dibuka emas gede panci. Ayam tak makanya lamun make emas ulah pamer-pamer ting karunya kan untuk boga. Iya mah kadang-kadang make kalung gede, bandulna gede, wah jilbab bae robah jadi juga kieu kan. Lempangna belendeng. Mentang-mentang pakai cincin salawatan, salatullah salamu ya Allah. Kita punya iman kepada Allah, nilainya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga iman, kudu rajin pengajian. Alhamdulillah. Apalagi ini peringatan Rasulullah, Maulid Nabi. Ya, apa yang harus kita tiru? Banyak sekali. Tapi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekelumit saja lah. Saeutik tak sakita, trip sakita. Pertama, Rasulullah SAW Sayyidul Haya. Rasul eta jalmina teh eraan ibu, eraan. Buktinya waktu membetulkan Ka'bah, jubahnya tersingkap, terlihat betisnya Rasulullah pucet. Langsung turun, kumaha ari jelema we harong ku ayeuna awewe itu. Lamun kadeuleu batisna kumaha? Artinya apa? Malu itu artinya kudu era piraku orang we harong make celana Hawaii, tak celana Hawaii kan sakieu ibu. Lamun wahai nah sakieu panjangna teh tah. Aya celana ngaranna celana hai-hai abah. Tah panjangna teh sakieu tah. Kadang-kadang diangkat karena kursi digoyang, goyangannya iya. Awas orang Islam, orang yang beriman kudu era make pakaian anu teu bener. Iya maka pasar make lekton, make celana hai-hai, mending lamun sukuna mulus loba urut tato-tatoan di dina teh, urut borok, urut knalpot. Yang orang barat mah tuh ibu make celana ponok ge da tuh ping-ping nage bodas juga ping-ping sapi. Iya mah orang we harong ikut-ikutan. Betul? Iya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah di dalam kehidupan sehari-harinya tidak ikut-ikutan seperti orang kafir. Ini mah ya Allah buat tiktokan. Bukades awas jangan buat tiktokan. Ini buat tiktokan. Hati-hati. Nabi Muhammad itu sangat keras terhadap orang kafir. Artinya orang melu-melu. Iya mah ya Allah buuk di beremah, huntu di behelah, iya pipi di kotengan. Ya Allah, awas ya bu ya. Asyidda'u 'alal kuffar artinya jangan ikut-ikutan seperti orang kafir. Rasul maha pemalu, kita pun malu. Yo masa orang Islam tuh era
Itu sholat jamaah. Malu kita tidak melaksanakan sholat. Malu ada pengajian gak ngaji. Teteh, kan ayeuna teh aya muludan di musola Al Hikmah gertengeunah awak abdina. Padahal gampang ibu kalau gak enak badan mandi aja pakai masako saember. Cebur ya. Itu nggak jadi enak. Gitu. Diajak pengajian gak enak badan ge. Teteh yuk kita senam baru. Engke dengukut baju heula. Inilah Pak bedanya ibu-ibu mah jangan emas Pak bokong bae di pamer-pamer kadang-kadang. Iya. Orang laki-laki mah walaupun gemuk jalannya biasa aja begini ibu. Tapi ibu-ibu kadang-kadang gemuk enggak apa-apa enggak ya jalannya ya Allah cepet gocap cepet gocap terpuas diangkat cepet gocap cepet. Allah. Bener enggak? Ngaku. Iya. Ari ka pasar kondangan dandan. Pakai bibiran sampai merah kayak kucing habis makan ikan mentah. Awas ibu kalau bibiran belilah Wardah yang harga 200.000 jangan pipa yang 25. Nah Ustad kalau liper setip murah mah ibu dah rempe-rempe pindah kan empe-empe. Dah bisa goreng pindah kan bisa goreng. Iya. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu tuh Rasul itu pemalu. Artinya apa? Malu kalau ada perintah Allah tidak bisa melaksanakan. Orang we haram kudu era. Ya. Danga denge suara azan, omat ulah poho sholat. Ibu-ibu lagi masak kompor di paehan televisi, paehan radio, paehan HP, salaki Bali. Gawat ini. Dengar suara adzan harus malu bu. Karena sholat itu as-sholatur rasul ibadah. Sholat itu pemimpinnya ibadah. Sahade bagaimana seseorang itu baiknya minta ampun lamun teu sholat mah ibu. Iya, kalau dia tidak sholat subhanallah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sholatnya jangan dilewat. Betul ibu? Iya, orang yang melaksanakan sholat la yusibu faqran fid dunya kata Rasul. Orang yang rajin sholat kehidupan dunianya bakal dijaga oleh Allah subhanahu. La yusibu faqran fid dunya mual malarat mual balangsak jelema nu rajin sholat mah pek deuleu ustad kajenting teu boga kebun kelapa teu boga kebun coklat bener ibu teu boga usaha tapi hidupnya berkah kadang-kadang bikangna ge teu kadua ibu. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Makanya kita juga kalau pengen berkah sholatnya dijaga. Rasul kalau sholat boleh tanya mau Ustaz kamu tadi Rasul itu kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak gitu. Jadi aromnya loba jelema anu kakina bengkak. Cuma mungkin ya encok, rematik, asam aurat. Rasul tuh kakinya sampai bengkak. Artinya apa? Bacaan sholat nanti panjang ibu. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kita mah kadang-kadang sholat di mahkul hujung kuliah giliran jadi imam Wa ini memang untuk bi'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malikil qudusil azizil hakim. Kata orang yang encok kambuh encok gua. Makanya imam musola lamun sholat ulah panjang-panjang abah cukup bekul hujung kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cek no encok asik. Makanya kata Rasul enteng kan bacaanmu kalau sholat. Ya
ngentengkan bisi aya aki-aki anu datang. Oh iya, aing hayang sholat Isya. Izin sugan we imamna make baca kulhu jeung kuliah. Gitu. Ya Bu ya. Iya, di kampung saya bacanya kulhu sama kuliah sampai ngetop loh Pak Ustad. Kalau dia lewat aja ditanya dari mana Pak kulhu, mau kemana Pak kuliah, giliran sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Eta mah barudak keleuweung teh ti tukang pasti kulhu, di sebelah itu pasti kuliah. Aduh aing maca naon ya kulhu apa kuliah. Ingat surat anu pendek Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Eta mah ceuk anakna Kang Aceng anyar euy. Rawas pasal ini rambi kawan hardi dinya poho. Inna eta mah budak keleuweung teh tukang innalillahi ba. Ya Allah. Tuh yang pertama Rasul itu Sayyidul Haya eraan. Ya makanya kita juga di Haram harus malu mendengar suara azan, malu kalau tidak sholat. Di bulan puasa malu kalau tidak puasa, betul? Ya mah kadang-kadang ya Allah di parkiran, wow tato no, wadana seterak di dia tato na sendok, di dia garpu, di dia cangkir, di dia dispenser, di dia coet batu. Ya Allah. Ai cek urang eta tato meni seueur pisan aya coet batu ulekana di mana aya di handap. Di bulan puasa padahal badannya seterek make kacamata hidung ngudud melepus we ngudud. Dahar di pasar aya teh begitu dia. Mana jelema? Aya teh dia. Awas kita sebagai umat Nabi kudu era Bapak. Era. Ya. Era kume. Make puasa di bulan puasa mah. Ya Allah, ngadenge suara azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Abah eta geus adan heueuh aing ngadenge ceuk sahadangdutan eta teh adan. Dia mengajedog di mah ngopi jeung ngudut ya Allah. Aya teh nu kitu. Aya teh sok anu beuki ngudut-ngudut teu naon da. Jelema nu ngudut teh panjang umur teh karena tiap we latihan bernapas. Panjang umur. Terus kan ngudut abah. Oh usah ge ngudut kok. Ngan tadi panitia merek. Jelema anu ngudut teh salamet imahna moal kaasupan maling abah. TV moal leungit, motor moal leungit, emek moal leungit. Kabodeun mun pamajikan mah moal leungit. Padahal mah atoh lamun pamajikan anu mau. Ya, kenapa? Tengah malam ada maling mau masuk. Ngintip begitu ada muka pentok ngadenge suara batuk lo bating ngarokok bengek ecek maling aing teu tulus asup ka jero ada boga iman geus udah makanya teruskeun anu baradeuki ngarokok beuki ngarokok mah silaturahimnya bagus abah terutama sama dokter paru-paru. Jaga rasa malu kita ya Bu ya, jaga rasa malu, pakai pakaian muslimah, jangan ikut-ikutan seperti orang non muslim ya Bu ya. Walaupun kita senang pakai elektron, pakai celana gini senang, awas Bu jangan ya, nanti bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya yo Sayyidul Haya. Anu kedua, Rasulullah itu Sayyidul Tawadu, henteu sombong, henteu arogan, jangan mentang-mentang jadi pemimpin. Oh, mentang-mentang pamajikan RT, aing ieu pamajikan RT. Sombong. Mentang-mentang jadi wali kota, gue nih wali kota, sombong. Yo, camat salah sedikit, pecat. Ya Allah. Kepala desa salah sedikit, pecat.
Ustadz salah sedikit enak aja. Ke Taif, di Taif dilemparin sama orang-orang Taif pakai batu sampai berdarah-darah. Kata malaikat, wahai Muhammad, kumaha teh orang Taif teh ku ayo dilemparkeun ini gunung Marpaeh kabehanana ulah ke Nabi. Ulah. Ya, akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi wa hum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umat-umatku orang-orang Taif karena mereka teh henteu nyarahong gitu ya Bu ya. Itu Nabi Muhammad, Nabi sabar. Makanya ibu ya kalau suami telat-telat sedikit ngasih duit jangan suka marah. Rumah lalaki telat bener duit monyong. Ya Allah, monyong lagi sambil masak sayur asem mukanya sampai monyong asem. Ceuk pamajik ceuk salaki nate eta mah beungeut maneh meuni asem. Lamun kitu mah nyayur asem kok make asem. Celupin bae tapi ka maneh eta. Karena apa Bu? Ahli surga itu wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Artinya ibu sama suami itu harus berseri-seri, senyum gitu ya Bu ya. Ya, kita doakanlah suami-suami ibu lancar usahanya. Nggak usah gede-gede lah pendapatan, yang penting sebulan 50 juta sudah cukup. Alhamdulillah. Oh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Tuh Rasul ya, beliau tidak sombong, beliau tidak arogan ketika mau perang ya. Perang ketika mau diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy di Madinah, sementara umat Islam masih sedikit jumlahnya. Rasul musyawarah dengan para sahabat, bagaimana biar peperangan ini kita dapatkan. Muncul berdiri seseorang yang namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, pengalaman saya biar perang ini bisa menang, buatlah paret. Makanya terkenal kan perang Honda ya, sehingga kuda-kuda mereka, onta-onta mereka tidak bisa melewatinya. Maka peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah tidak mengatakan gue lebih tahu, gue ini Rasul dapat petunjuk dari Allah, enggak ya. Termasuk ketika mau masuk ke Gua Hira, ketika bersembunyi orang-orang kafir mengejarnya, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sebelum baginda masuk, saya dulu yang masuk mereksa Gua Hira itu. Bisi ayah orai ayah kalajengking, diperiksa dulu sama Abu Bakar. Setelah aman baru Rasulullah turun. Ketika turun Rasulullah lagi duduk di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar itu mukanya pucat ibu. Kata Rasul, Abu Bakar, la tahub wa tahjan ulasieun, ulah watir innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kunaon maneh eta beungeut meuni pucet kitu? Sieun? Henteu ya Rasulullah. Naon? Digigit kalajengking. Kata Rasulullah, mana anu digigit kalajengking? Ah iya Rasulullah. Dibacakeun Fatihah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus diciduhan Rasulullah. Langsung cager itu. Artinya apa? Kita suka meludah, Rasul juga meludah. Cuman ludah kita sama ludah Rasul lain. Orang dipatuk orai datang Kang Aceng, sok ku aing diludahan ku Kang Aceng. Cager apa tambah bekak? Sorry Kang Aceng, anak Kang Aceng. Dengar, Rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia. Rasul keringatan, ibu kita juga keringatan, tapi keringat Rasul bau minyak wisik, bau minyak kasturi. Sok ari keringat Kang Aceng bau naon? Nyata regah itu. Lamun tas ngadahar bawangnya bau bawang ibu. Betul kan? Gitu. Kalau habis makan jengkol ya bu jengkol. Makanya Rasulullah SAW wajib kita teladani, sayyidul haya, sayyidul tawadu. Ya bu ya, maka mulai sekarang kita harus malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita harus malu. Piraku orang haram itu bisa ngaji. No, ucap guru nate. Sirotol ladina, sok ibu baca sitolol tadina. Ya Allah. Maera tuh sama Pak Yai tadi. Oh ya, ngaji kudu bisa tuh tadi korinya. Mantap tuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Namun orang buka anak awewe dikawinkan tadi bener.
Ya Bu ya, alhamdulillah. Jangan dikawinin sama orang yang sembarangan. Aya keluarga budak-budak awewe hiji-hijina ngobrol di imah teh. Hayang boga mantu teh santri. Kadang ku preman tukang main catur ibu. Akhirnya main teh papan catur abah dibungkus pakai sajadah ngaliwat di hareupeun imahna. Assalamualaikum. Nah, cek bapak teh ieu bakal mantu aing. Akhirnya dikawinkeun ibu. Geus dikawinkeun nya. Bapakna neangan lauk ka sawah. Menang lauk emas gede ibu, gede lauk emas. Ujang, kumaha ya hukumna menang lauk di sawah batur. Cek si Ujang eta kieu abah hukumna. Kitab naon Ujang? Kitab koneng lain abah kitab beureum. Kumaha eta Ujang dina kitab beureum? Wa in hiu suruban halalun ila minanto wa haramun illa mertua illa buntuta. Ya Allah. Ampun, boga mantu preman. Halal cenah keur minantu metoha mah haram. Kecuali buntutna. Menang deui suka menang deui lauk geus dipacok orai geus bau bulurang. Dibawa Ujang kumaha ieu mah geus rada bau laukna teh. Lamun ieu mah kieu abah wa in hiu surubun haramun ila minantu wa haramun ila mertua. Kot ibu ya Allah. Geus bau oraina. Ya Bu ya. Makanya kalau ngawinkeun sama anak santri beneran. Ibunya pernah di kampung saya tuh ibu dinikahin punya anak satu sana sama santri. Malum santri sholat asar, izin sholat maghrib, izin sholat mah tepi ka isya pak maghrib teh. Eta mah hajatan rame kede ke culang cileung balik si Ujang can balik. Sampai jam 9 nggak pulang-pulang ibu. Begitu jam 9 ata kurunyung balik. Pestaan geus bubar. Mana geus hees, pamajikan ari geus sare dina kulambu eta ibu. Eta mah nguriling we dina kulambu. Nguriling terus ecek mana teh ya Allah abah. Teu salah eta orang buka mantu itu deulekeun ku abah. Eudeuh hees bae tawaf heula abah. Ya Allah. Padahal lain tawaf abah yai. Neangan lobang kulambu teu kapani. Udah santri mah teh tanyakeun dasarena teh tara make kulambu. Nah, tapi persangkaannya bagus ya Bu ya, alhamdulillah. Lillahi rabbil. Kemudian apalagi sifat Rasul yang harus kita tilu? Iya, yuhibbunal fuqara wal masakin. Rasul tuh sangat cinta sama orang-orang fakir, sangat cinta sama orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan Rasul sering berkumpul dengan mereka. Wa ya'udu mardo, dan Rasul juga sering menengok kalau mereka sakit. Ya. Kemudian idza da'atuhum miskinan ajaba, Rasul juga kalau diundang datang Pak. Lain kita mah kadang-kadang kalau diundang sama orang kaya diundang jam 10, jam 6 udah nongkrong di rumahnya. Giliran orang miskin yang diundang jam 9, datangnya jam 12. Yasinan tahlilan depan orang kaya, semangat bener. La ilaha illallah, la ilaha illallah, balik nang diberi amplop. La ilaha, semangat. Giliran diundang orang susah lemes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kowe nak pisang goreng. Rasul kalau diundang orang miskin datang Bu. Ya, kalau mereka sakit nengok, tapi nengoknya pakai modal, buka des. Ini mah nengok ya Allah minimal mah atuh bawa jeruk 2 kilo, salad 2 kilo. Ieu mah nengok, saya juga rajin nengok ustad orang sakit tapi teu mawa nanaon. Teu mawa roti-roti acan. Kan kalau orang sakit kan pengen makan, betul? Makanya kalau orang sakit ya Allah. Ya, kata istrina abah hayang roti teu hayang jeruk hayang susu Allah. Tuh Rasulullah selanjutnya menengok orang yang sakit. Ya
Rasulullah juga sangat cinta sampai-sampai Rasulullah berdoa kepada Allah. Doanya nggak pernah kita ikutin. Apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsurni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang miskin. Ya Allah, Rasul minta jadi orang miskin. Wahsurni miskinan, kumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Karena apa? Orang miskin sama orang kaya selisihnya masuk surga 500 tahun. Ya, iya. Orang surga mah ditanya itu, ditanya ini, motor mana eta ti mana, imah ti mana, mobil ti mana, ditanya. Tapi kalau orang miskin mau ditanya apa? Maka selisihnya sampai 500 tahun. Ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin? 500 tahun bedana ibu. Jelema beunghar mah 500 tahun can dipariksa. Jelema miskin mah geus arara suka surga. Ibu mending jelema miskin jelema beunghar. Nah, jelema beunghar mah ustad, bajuna beda. Lempangna beda. Ngomongna beda, batukna ge beda jelema beunghar mah. Jelema beunghar batukna. Jelema miskin mah kaciri. Ada hal-hal yang jadi jelema beunghar ngadinya. Mudah-mudahan jadi beunghar kabeh. Alhamdulillah. Tapi beungarna kudu daek ibadah. Jangan suka pelit, jangan suka medit. Betul. Jangan koreknya. Cek Lampung mah jangan siut. Betul Ibu? Iya, ya Allah, pelitna 7 turunan 12 pengkolan 5 tanjakan. Tong boro duitna dosa na gitu dibikeun ka dapur. Bener tuh Bu. Ya. Datang budak hadroh minta sumbangan keur mulu dan teu mere-mere duit acan. Cek budak hadroh teh tara mere. Keked mengke. Cap jahe ya Allah. Ya iya. Tapi kalau untuk sesuatu buat anak muda minum-minuman minuman berkerat-kerat, awas hati-hati ya. Kurang haram mah ulah ayalah nu mabok-mabokan. Betul Bu? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Kompak ya Bu ya Allah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Setelah ku tahu kau dapat merusak jiwaku. Wow. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya untuk kebaikan tuh Rasul ya sangat cinta sama orang-orang miskin, sangat cinta seorang orang fakir. Kalau diundang selalu hadir. Alhamdulillah. Kemudian Rasul juga wayamsi ma'al almara. Rasul suka sekali berjalan ya, memandu, mengawasi janda-janda sepuh. Ma'al armala. Makanya kalau ada punya anak jangan dikasih nama siapa namanya armala. Itu janda tua namanya itu. Iya, gancang diganti. Susi ke Tuti ke Maya ke saha ngaranna Tuti. Mana? Ya Allah. Aya Bu Tuti. Halijah aya. Mariana, Ici, Mimin. Jadi Rasul senantiasa menjaga janda-janda sepuh. Ya iya. Kalau janda muda makasih aja sama Kang Aceh gitu. Alhamdulillah. Ilahi Rabbil. Tuh Ibu. Itu diantaranya sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kehidupannya ya Rasulullah itu at-taibun, banyak-banyak beristighfar.
Artinya kita pun harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa orang yang lupa zikir kepada Allah, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzu. Rumahnya mah gede tapi nggak cukup-cukup, direhab terus. Yo, duitnya banyak tapi duitnya nggak cukup-cukup. Yo, itu namanya nggak berkah, sampai-sampai nggak dimakan sama dirinya. Saya sering ditraktir sama orang kaya, ibu, makan di rumah makan kapal, makan di rumah makan Bukit Randu, rumah makan kayu. Ibu pernah ke rumah makan kayu? Boro-boro. Bu, di sana dihidangkan, udang, dihidangkan lagi sate kambing, rica-rica. Kata saya, wah ini mah gue banget ini makananmu, saya makan semuanya. Yang naktiri saya teh malah molotot aja ngeliatin saya. Bilang juragan, nah eta sate kambing itu dituang. Abdi mah darah tinggi Ustad. Allah. Eta udang-udang anu galalede eta nahan teu dituang. Eta mah kolesterol Ustad. Ya Allah. Nah eta rendang opor tadi dahar rematik Ustaz. Ya Allah. Nah eta jus teh gulaan diabetes Ustaz. Eta jelema beunghar akhirna teh daharna teh jeung sayur kangkung teu letal. Benar enggak? Makanya kita berharap kepada Allah, apa yang diberikan Allah berkah. Betul? Berkah Ibu. Iya. Sagala bisa didahar. Oyek didahar. Di jagung di dahar. Nah, jagung itu kan, jagung itu apa? Makanan pokok orang mana? Orang Madura. Orang Madura makanan pokoknya jagung. Kalau orang Ambon sagu. Kalau weharo, jelema weharo mah Ibu. Warung oyek, warung gaplek, jelema warung. Tuh Rasulullah SAW dalam keseharian nanti at-taibun, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Saya tadi katakan wa makan Allah mu'adzibun wa yastaghfirun. Orang selalu beristighfar, maka dia tidak akan diuji, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ngomong sok kacang-kacang. Astagfirullahaladzim, lengan sok cuma comot. Astagfirullahaladzim, ieu mata sok ningali tatangga. Bu, tatangga nyun imah gemuk. Tatangga meuli mobil gemuk. Tatangga balanya kursi gemuk. Ya Allah, batur mah boga mobil, boga kursi, boga imah, urang mah boga gebek. Tatangga meuli kulkas, urang meuli oskadon. Ya Allah. Awas Abu ya. Tuh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW setelah at-taibun al-abidun, ibadahnya rajin Bu. Ya, terutama tadi sholat. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya. Siapa orang yang bangun masjid bakal dibangunkan nanti oleh Allah rumah di surga. Orang miskin protes kepada Rasulullah, kumaha hari abdi kan abdi makismin ya Rasulullah, tegaduh nanaon hayang ke surga oge. Cek Rasulullah apa? Salat sunnah 12 rakaat, salat rawatib 12 rakaat dijamin masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bu ya, tuh Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah. Sholatnya
nggak pernah di rumah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baru di rumah. Iya. Man sholatal isya ma'al jamaah fakannama sholatan nisful lail, kata Rasul. Sing sahajal ma'anu sholat isya jamaah di masjid, pahalanya bagikan sholat separuh malam. Gitu. Man sholatas subhi ma'al jamaah fakannama sholatan dulal lail. Siapa orang sholat jamaah di masjid, pahalanya bagikan sholat sepanjang malam. Betul? Pernah nggak ibu sholat sepanjang malam? Boro-boro sholat sunnah 2 rakaat dan niat napoho abah usolli sunnat subhi rok cek anaknya rok saha abah. Iya nih, sholat di masjid sama dengan sholat sepanjang malam. Alhamdulillah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya'a yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malammu bangun tengah malam, lakukan sholat tahajud, pasti Allah akan tinggikan derajat kita, derajat di hadapan keluarga, derajat di hadapan masyarakat, terlebih derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai malam nanti ibu-ibu dan bapak-bapak pada ke masjid ya. Di rumahnya sholat tahajud. Alhamdulillah. Ibu-ibu tadi penting hudang tak? Hudang tak? Naon? Nah, hari bapak-bapaknya tadi penting hara hudang itu. Naon na hudang? Bangun tengah malam melakukan sholat tahajud, pasti Allah tinggikan derajat kita. Hayang naon bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Nabi Ibrahim ibu, ini dahibun ila rabbi, aku akan datang kepada Allah. Allah pasti akan berikan apa yang ku mau. Padahal usia istrinya sudah 80 tahun. Hayang budak dibere eta budak ku Allah. Nah, ngaranna Nabi Ismail alaihi. Makanya gitu ibu hayang kalung, hayang emas, bangun tengah malam ngajerit kepada Allah. Ya Allah, saya pengen kalung, pengen emas ya Allah. Lamun bisa mah deket salah kita kana ceulina budaknya. Ini meminta, kadang-kadang minta tadi ucapkan. Hayang duit ka salaki teh jol kieu. Ai ceuk salaki nanaonna dari sia. Ya. Hayang cincin henteu ngomong malah kieu we. Ai ceuk salaki na engke sia malam Jumat goblok. Padahal mah minta cincin. Makanya minta itu diucapkan, termasuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta diucapin gitu. Ya. Wah mungkin lah suami nggak ngasih, betul? Abang bedak nus beak pipisi sama gede sabelah pakai tiping tarik gue. Abang bibiran nus beak nus pakai betadin atau GHB. Ya Allah. Jika nama Allahnya nu kitu mati dieu nya. Ayo Allah. Aya. Ya Allah karunya teuing teh salatu juga kitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian al-hamidun, Rasulullah banyak memuji. Iya. Rasulullah banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya barang siapa mengucapkan alhamdulillah sebelum maghrib 100 kali toh, iya, apa jadi hajatnya dikabulkan Allah. Makanya habis sholat maghrib ya baca zikir alhamdulillah. Nah ulah 30 kali ya, ketika 100 kali. Betul Pak? Banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah, karena sekali banyak baca kalimat la ilaha illallah pahalanya lebih berat daripada langit dan bumi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu penting mah abah ulah bari hees jeung pamajikan make zikir, make naon, make tasbih. La ilaha illallah, la ilaha. Engke sieun mati lampu tasbih murah. Diteangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naonnya ieu hipu-hipunya. Salahnya Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah, jaminan dari Allah siapa orang ngucapin kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Kita mah kadang-kadang udah meninggal dunia, udah sakratul maut, kadang-kadang harta masih ingat.
Brudak Udi Aceh kumpul iro Abah duk merewasiat juga nama geus teu heubeuh deui Abah teh paeh. Abah abing geus kurumpul di dieu kabeh Abah heueuh dengekeun ku sia kebun kalapa eta keur si Aceh. Kebun coklat keur si Udi eta imah keur si bungsu. Tapi anu diburi imah ulah dijual. Ulah eta mah dijual. Nah naon Abah? Eta kan kuburan goblok. Ya Allah. Lah kita kadang-kadang udah sakratul maut dunia masih diinget. Nini adek maut. Cuh. Eta kalung nenek disimpen. Bisa dicokot ku mantu anu cerewet. Makanya jangan mantu jangan cerewet dulu dah. Disumpahkan ini orang itu. Makanya kalau ada orang yang menjelang meninggal dunia talqin sama kita ya, kalimat talqinnya la ilaha gitu ya, la ilaha. Cek anak nanti Abah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepanjangan tuh ini sih hujan. Makanya cukup Allah Allah gitu. Lamun geus kolot kadang-kadang kan torek la ilaha illallah. Hah? Kenapa la ilaha illallah? Para ustadz kan sudah mengakhiri kalimat itu. La ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nabasha insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah kalimat yang hak, al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak. Alaiha nahya, dengan kalimat itu kita akan selamat kalau hidup, wa alaiha namut, dan meninggal dunia juga selamat dengan kalimat la ilaha illallah. Wa biha nabasha insyaallah ta'ala minal aminin, dan nanti oleh Allah dibangkitkan pada hari mahsyar bersama orang beriman juga dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu min kulli hawli minal aqwali muqtahini. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ghfir lana ya wasi'al karami. Mudah-mudahan kita jangan cinta kepada Rasulullah, Rasul juga akan cinta kepada kita ya Bu ya. Juga kita nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapihatur ti simkuring Abdul Qadir, mohon maaf jika ada salah, ada kurang, kepada Allah juga mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digibas-gibaskan. Dadah. Dadah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.